Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak truk parkir di pinggir jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Baru. Penyidik Polrestabes Makassar segera menuntaskan berkas penyidikan bocah tewas dianiaya dalam kapal. Nikmati kelezatan donat semarak kemerdekaan di Kota Makassar yang diproduksi oleh mantan bidan. Ya, sejumlah warga mengenakan pakaian adat hingga kostum pejuang memeriahkan karnaval perayaan kemerdekaan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Harapannya melalui momen ini tumbuh semangat nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Beginilah kemeriahan karnaval perayaan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia yang digelar warga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Para peserta mengenakan pakaian adat hingga kostum pejuang dilengkapi bambu runcing. Kegiatan ini untuk mengenang pahlawan bangsa Indonesia yang rela berkorban merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harapannya melalui momen ini tumbuh nasionalisme di kalangan generasi muda agar selalu berinovasi membangun Indonesia. Konsep yang dipilih ini hari apa? Konsep ini untuk membudayakan masyarakat di hari kemerdekaan ini kembali dengan adanya suatu perjuangan mengingatkan kita betapa sulitnya mereka para pahlawan keluar dari suatu penjajahan. Sama halnya dengan hari ini di mana pandemi COVID-19 kurang lebih 3 tahun membungkus suatu kegiatan masyarakat hingga ada keterbatasan di masyarakat yang tidak bisa lagi dilakukan. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan di Kecamatan Duampanua hingga masyarakatnya antusias untuk kegiatan ini. Tadi pakai kostum apa pesertanya? Jadi berdasarkan dengan kostum-kostum yang ada digunakan oleh peserta, yakni inisiatif para teman-teman atau masyarakat antusias untuk menggunakan para kostum-kostum pejuang hingga bisa lahir suatu semangat. Sejumlah komunitas turut memeriahkan karnaval yang pertama digelar setelah pandemi COVID-19. Kecamatan Duampanua merupakan wilayah multi etnis. Selain suku Bugis dan Mandar, masyarakat Kecamatan Duampanua juga berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Kecamatan Duampanua menjadi basis pejuang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat saat melawan penjajah Belanda. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sementara pelajar Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Palopo mengikuti karnaval unik dengan tema profesi serta daur ulang sampah. Selain memeriahkan kemerdekaan, ajang ini sebagai sosialisasi mengajak anak-anak sejak usia dini menjaga kebersihan serta melestarikan lingkungan. Inilah karnaval unik dengan tema profesi dan daur ulang sampah yang diikuti sejumlah pelajar tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Palopo. Peserta Taman Kanak-kanak tampil dengan kostum memanfaatkan plastik bekas, bungkus sabun, kopi, dan sampo. Itu berapa lama proses pembuatannya, Bu? Sekitaran 2 minggu. Jadi itu dibebankan ke sekolah atau orang tua? Yang kalau baju daur ulangnya orang tua murid yang bawa ke sekolah, kalau profesi disiapkan oleh sekolah. Selain memeriahkan kemerdekaan, ajang ini sebagai sosialisasi mengajak anak-anak sejak usia dini menjaga kebersihan serta melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik untuk menghasilkan produk lain yang bermanfaat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Ya, nikmati donat lezat bertema semarak kemerdekaan yang diproduksi seorang warga Makassar. Setiap hari mantan bidan ini bisa menghasilkan ratusan donat per hari hingga meraup untung 60 juta rupiah per bulan. Semarak kemerdekaan di Kota Makassar tidak hanya menggelar beragam lomba. Arini Ika Safitri memanfaatkan bulan kemerdekaan untuk menambah penghasilan dengan membuat adonan donat bertema semarak kemerdekaan. Bersama 6 karyawan, ibu 1 anak ini bisa menghasilkan ratusan donat per hari.
Mantan bidan dari rumah sakit di Sulawesi Tenggara ini telah merintis bisnis donat rumahan sejak tahun 2020 yang dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Bahkan Arini mampu bertahan melewati 2 tahun hantaman pandemi COVID-19. Dengan cara sederhana, adonan yang tercampur dalam mesin dibagi sesuai takaran, kemudian dibentuk seperti bola kecil hingga digoreng. Tahap akhir setelah penggorengan, pemberian topping semarak kemerdekaan seperti hiasan bendera merah putih serta hiasan angka 77, yaitu usia kemerdekaan Republik Indonesia. Inovasi kreatif menjadi daya tarik pembeli. Dalam satu dus berisi 10 donat yang dijual Rp25.000. Puluhan donat hiasan kemerdekaan juga dibagikan kepada pengguna jalan secara gratis. Ada berapa macam varian tadi di hiasnya itu? Banyak, tapi rata-rata pembelinya itu maunya merah putih. Merah putih. Iya. Ini memang tiap tahun kita hias khusus kemerdekaan kah atau baru tahun ini? Iya, setiap tahun. Setiap tahun itu rata-rata pembelinya itu maunya merah putih. Dia bertema merdeka. Maksudnya sudah ditahu ya para pelanggan Iya. kita. Iya. Terus ini kan selain donat dibuat ini dijual, apakah ada hal lain yang dilakukan khusus kemerdekaan? Iya, kami adakan promo pada saat Hari Kemerdekaan dan juga kami bagi-bagikan untuk pengendara jalan. Dibagikan secara gratis? Iya, secara gratis. Kalau boleh tahu sejak kapan menggeluti bisnis rumahan? Sejak awal pandemi. Awal pandemi. Iya, Awalnya itu kenapa bisa memilih bisnis ini? karena tadinya kan saya perawat bidan. Cuman saya jauh dari keluarga, makanya saya ambil bisnis rumahan seperti ini. Dan alhamdulillah, Sampai sekarang? iya sampai sekarang. Itu belajar dari mana untuk membuat adonan seperti ini? Saya kemarin kursus. Oh, sempat kursus? Iya, iya. Terus memberanikan diri membuat Iya. usaha ini? Terus kalau boleh tahu keuntungan yang didapat per hari, omsetnya berapa? Omsetnya per bulan. Iya. Per bulan itu kotor ya. Ah. Secara kotor itu 60 juta lebih. Itu jauh dari modalnya kan, mengingat ini kan masih Iya. pandemi. Iya, karena bahannya semua naik, jadi modalnya itu enggak seperti yang dulu. Ada, kalau boleh tahu, satu hari bisa buat berapa donat? Ratusan box per hari, iya. Itu dijualnya offline atau online? Dua-duanya offline dan online. Tapi lebih laku itu yang online. Lebih online, Iya. memanfaatkan online. Iya. Terus ini kan pandemi, bahan baku naik. Iya. Apakah harganya juga ikut naik atau seperti Tidak. Tidak dinaikkan. Iya, malah dikasih promo lagi pada Hari Kemerdekaan. Oh, jadi memang ini tiap tahun memang kita Iya. lakukan ini. Iya, setiap tahunnya. Walaupun masih pandemi. Ya? Iya. Terus seperti ini. Ini kan masih pandemi, pergerakan masih dibatasi. Cara penjualannya kan tadi dikatakan online. Iya. Apakah ada sistem jemput bola kah atau seperti apa? Tidak ada. Pengantaran? Pengantarannya ya. Pengantarannya kami pakai kurir 2 orang. Itu kurir ojek daring atau dari sini? Ada yang daring, ada juga yang dari sini. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah karyawan tadi? Karyawan semua 6 orang. Itu sudah termasuk yang kurir? Iya, sudah termasuk kurir. Ini di hari kemerdekaan bagaimana kalau kita lihat penjualannya? Meningkat. Iya. Omsetnya itu meningkat dan pembelinya itu tambah banyak karena bertemakan kan ada promo dan juga banyak yang berulang tahun yang temanya merah putih. Ya, jadi penjualan meningkat. Bisnis donat rumahan Arini menghasilkan keuntungan Rp60 juta per bulan. Penjualannya menggunakan media sosial kemudian mengantar pesanan hingga ke Goa dan Takalar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Ya, informasi lainnya, polisi membagikan ratusan bendera merah putih kepada warga di kota Makassar. Sasarannya adalah rumah yang belum terpasang bendera merah putih. Dengan kendaraan taktis, jajaran Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan menelusuri sejumlah ruas jalan di kota Makassar untuk membagikan bendera kepada warga. Sasarannya adalah rumah yang belum terpasang bendera merah putih. Dengan berpakaian lengkap, belasan polisi juga menyusuri sejumlah gang untuk membagikan bendera merah putih kepada warga yang belum memasang bendera. Pembagian 100 bendera merah putih akhirnya berakhir di Kecamatan Ujung Tanah. Selain membagikan bendera merah putih, polisi yang berkeliling kota mengimbau warga mengibarkan bendera merah putih guna menyemarakan kemerdekaan. Imbauan disampaikan melalui pengeras suara dari mobil pengurai massa. Melaksanakan kegiatan pembagian 100 bendera kepada masyarakat dan melakukan himbauan kepada masyarakat
untuk menaikkan bendera merah putih yang sampai saat ini masih ada beberapa yang kita temukan belum mengibarkan bendera merah putih. Sehingga dengan melihat hal tersebut, pimpinan dalam hal ini Dir Samapta Polda Sulawesi Selatan memerintahkan personil dari Direktorat Samapta Polda Sulsel untuk berbagi bendera kepada masyarakat, sehingga dengan harapan masyarakat pun menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Polisi tidak lupa memberikan edukasi agar menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih. Pembagian bendera akan terus digencarkan hingga mendekati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang. Pemerintah mengimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022 di rumah hingga tempat umum. Aturan pemasangan dan pengibaran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sejumlah lomba digelar Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di Markas Brimob Kota Parepare. Ajang ini untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme sekaligus memperketat silaturahmi. Beginilah keseruan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan saat mengikuti berbagai lomba di Markas Brimob Kota Parepare. Selain mempererat silaturahmi, ajang ini juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kita banyak rangkaian kegiatan, termasuk di dalamnya yang sementara berlangsung, lomba pasang tenda antar kompi, kemudian ada lomba makan kerupuk bagi anak-anak kita, tarik tambang dan lari dalam karung, serta bola voli juga enggrang. Ya, jadi itu beberapa kegiatan supaya dengan tujuan menumbuh kembangkan kembali jiwa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momen 2 hari memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini juga diikuti para ibu bayangkari bersama putra-putri mereka. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.